Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa di atas kepalamu. Di hari pertama di tahun 2023, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan membawa kami masuk tahun yang baru. Tuhan yang menolong kami di tahun 2022. Tuhan yang sama akan menolong kami di tahun 2023. Kami masuk tahun yang baru bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran. Kami masuk tahun yang baru dengan iman percaya. 2023 bersama dengan Tuhan Yesus. Kami akan terus naik, bukan turun. Kami akan jadi kepala, bukan ekor. Tuhan akan membawa kami dari kemuliaan kepada satu kemuliaan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib. 2023 tahun penuh berkat, penuh mukjizat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau duduk diam dengar firman. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat berasal dari isi hatinya Tuhan. Setiap pengajaran yang disampaikan, pengajaran yang dari surga. Setiap kalimat yang diberitakan, Injil Yesus yang disampaikan. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Tidak berkuasa atas setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Allah Gereja Tiberias Gading Nias yang di tempat ini dan yang ada di rumah, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Di tahun yang baru ini banyak berkat. Di tahun yang baru ini banyak mukjizat. Di tahun yang baru ini banyak uang saudara. Kalau saudara tidak keberatan boleh jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Katakan 2023 bakal dahsyat Tuhan perbuat. Bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang saya melayani pada hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang yang kami kasih dan kami hormati, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kepercayaannya melayani pada hari ini. Sama-sama keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah pada hari ini bisa tolong ditampilkan. God promises for the new year, atau janji-janji Tuhan untuk tahun-tahun yang baru. Berapa banyak di tempat ini yang percaya 2023 akan luar biasa? Ayo angkat tangan saudara dulu. Haleluya, kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. 2023 ada banyak tantangan, tantangan ekonomi, tantangan kesehatan, tantangan bisnis, pandemi yang belum berakhir, kalender boleh berganti, tanggal boleh berganti, tahun boleh berganti, tetapi satu yang tidak akan pernah berubah. Ibrani, kita lihat dasar firman Allah, Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1, ya. Sampai, sekali lagi kasih keras suaramu, Yesus tetap sama baik maupun sampai, sama-sama bilang sama saya, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, Yesus tetap sama. Harusnya kita memasuki tahun yang baru bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran. Harusnya kita memasuki tahun yang baru dengan pemahaman. Kita harus set up our mind sama seperti seorang atlet yang memasuki gelanggang pertandingan. Tidak ada tempat untuk kekhawatiran, tidak ada tempat untuk ketakutan. Mereka mengarahkan pandangan mereka kepada pertandingan tersebut. Mereka percaya mereka akan keluar sebagai pemenang. Jangan masuk 2023 dengan ketakutan. Orang boleh ngomong apa saja tentang 2023. Orang boleh bilang tahun ini, tahun itu, tahun gelap dan sebagainya. Tapi itu terjadi kepada mereka yang tidak punya Yesus. Saudara dan saya yang punya Yesus, Tuhan sanggup pelihara saudara dan saya di tahun ini. Saya bukan motivator yang sekedar berteriak-teriak sama saudara.
Saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya, and I speak to your spirit. Saya ngomong sama roh saudara untuk masuk di awal tahun ini bukan dengan kegentaran, bukan dengan ketakutan. Saya mau bilang sama saudara, Yesus Kristus tetap sama kata Alkitab. Dulu, kemarin, sekarang, sampai. Tuhan yang tolong saudara di 2022, Tuhan yang sama akan tolong saudara di tahun ini. Tuhan yang bela, pelihara, berkati, angkat, tolong saudara. Dia masih Tuhan yang sama dan sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat bagi saudara di tahun ini. Amin. Kemarin saya dalam perjalanan SCBD ke tempat dan ibadah pergantian tahun, saya baca di berita, inilah sio-sio yang akan cuan di 2023. Bukan sionya yang penting, tapi Yesusnya yang penting. Apapun sio saudara boleh sio kambing, sio sapi, babi panggang, babi kecap. Apapun sio saudara, kalau saudara punya Yesus, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Tahun yang berkemenangan bagi saudara dan saya. Ulangan 7 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Ulangan 7 ayat yang ke-9, 3, 2, ya. Sebab itu, bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang terhadap orang yang kasih kepadanya, dan sampai kepada beribu-ribu. Colek kiri kanan saudara, katakan Allahmu setia. Amin. Bilang sama yang baru ngomong, bilang saudara. Allah yang kita sembah, Allah yang setia, katakan amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia bawa saudara sampai sejauh ini. Dia juga akan menyelesaikannya sampai pada kesudahannya. Amin saudara. Miliki iman, set up your mind, masuk di tahun yang baru ini. Tuhan akan mengejutkan saudara dengan segala kebaikannya. Alkitab katakan, dia mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan belaka akan senantiasa mengikuti saudara dan saya. Seumur hidup saudara dan saya. Apa saja janji Tuhan yang Tuhan janjikan memasuki tahun yang baru ini. Yang pertama, dia berjanji, dia Allah yang berdaulat. The sovereign God. God is sovereign over all things. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang berkuasa. Firman Allah Amsal 21 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, hati dialirkannya kemana ia ingini. Orang yang saudara idolakan, orang yang saudara pengen jadi kayak mereka, orang yang saudara terinspirasi sama mereka, orang yang saudara kagumi, kata Alkitab, hati raja, hati orang besar seperti batang di tangan Tuhan. Kemana Tuhan mau gerakan, dia akan menggerakkannya. Yang perlu kita kejar bukan perkenanan manusia di tahun ini. Yang perlu kita kejar di tahun ini perkenanan dari Tuhan. Amin. Yang perlu ingat, manusia dihormati bukan disembah, Tuhan yang disembah. Bukan bosmu yang perlu disembah. Bukankah tahun kemarin kita belajar berharap sama manusia, kita kecewa. Saudara tadi malam tidur jam berapa sih? Belum tidur ya? Kayaknya lemas banget saudara. Ada yang tidur jam 1? Oh iya mantap. Saya kira yang jawab yang lain. Saya pulang dari sini sampai rumah jam 1 karena saya orang Batak saudara. Jadi saya telepon mama, habis telepon mama, telepon papa, habis telepon papa karena saya anak paling kecil. Telepon abang nomor 1, abang nomor 2, abang nomor 3, kakak nomor 4, kakak nomor 5, baru. Habis itu telepon bapak mertua, ucapin Happy New Year sama mama mertua. Untung istri saya anak tunggal. Kalau istri saya anak ke-6 dari 6 bersaudara, selesai. Walaupun tidur jam 3 atau setengah 4, ya bangun-bangun jam 5. Karena harus khotbah di Boston, Amerika. Tapi I'm so excited. Ini sesi saya ke-8, ke-7. Walaupun kurang tidur, saya excited. Kita perlu memulai awal tahun dengan langkah yang benar, katakan amin.
Saya apresiasi saudara. Saudara memulai dengan langkah yang benar. Dengan datang di hari pertama. Datang cari Tuhan. Ayo kasih tepuk tangan untuk diri saudara sendiri. Karena di saat banyak orang di tanggal 1. Apalagi cuaca kayak begini kan. Cuaca mendukung begini. Mendung-mendung hujan tapi enggak. Dingin tapi gimana gitu. Ya kan di rumah. Ya kan enak kan hot chocolate. Ya kan roti panggang. Sambil nyalain TV nonton Home Alone. Ya kan istrimu bilang, "Pak, ada Gideon di Gading Nias. Ada terus dia itu." "Pak," kata Gideon, "tanggal 1 cari Tuhan." Bohong itu Gideon. Tapi saudara datang kemari. Karena saudara tahu. Langkah pertama penting untuk kita mau langkah dengan benar. Dan saudara melangkah dengan benar dengan datang ke gereja cari Tuhan. Saya berdoa ketika engkau cari Tuhan, apa yang engkau cari di tahun ini, Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Amin. Tadi di bawah saya ketemu seorang bapak-bapak yang kasih saya foto mobil baru datang ke rumahnya. Ikut Tuhan diberkati berkelimpahan. Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Berkat yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah saudara lihat, yang tidak pernah timbul di hati saudara. Firman Allah mengatakan, disediakannya bagi saudara. Dia Allah yang berdaulat. Hati raja-raja di tangan Tuhan. Ketika kita dekat sama Tuhan, cari Tuhan, nempel Tuhan, mengasihi Tuhan, get intentional. Cari Tuhan secara sengaja. Sediakan waktu secara sengaja sama Tuhan. Tahun ini jangan cari Tuhan dengan waktu sisa. Kita kadang-kadang harus pakai strategi. Jangan berharap 2023 berbeda dengan 2022 kalau caranya tetap sama. Karena kalau caranya sama, otomatis hasilnya tetap sama. Kalau inputnya sama, outputnya sama. Kalau kita pengen berharap hasil yang berbeda di tahun ini, maka strateginya harus berbeda. Get intentional, secara sengaja cari Tuhan. Amin. Kita kalau ketemu orang gede kan kita minta waktu sama dia, betul apa tidak? Saya minta ketemu dong sama Anda, dan dia bilang nanti jam 7 malam ya. Sediakan waktu di tahun ini sama Tuhan. Amin. Saya kemarin ke Surabaya, nggak nanya, saya kasih tahu. Saya ke Surabaya, selesai dari Trawas dan sebagainya, turun ke bawah melewati semua bukit doa. Yang antar saya bilang, "Pak, itu bukit doa." Oh iya. Hati saya langsung tergerak untuk pengen doa di sana. Saya tanya, "Berapa lama di sana?" 12 menit kurang lebih. Tapi di Surabaya ada urusan dan sebagainya dan sebagainya. Hati itu kayak nggak bisa terima gitu. Ayo kita masuk ke sana. Masuk ke bukit doa, pinjam kunci, buka kuncinya, masuk berlutut sama Tuhan. Paling cuma mungkin beberapa menit, 20-30 menit. Tapi sesuatu yang hebat ketika kita berada dalam hadirat Allah. Disediakan bagi saudara dan saya. Ayo, tahun ini cari Tuhan lebih lagi. Saudara kayak kurang semangat, ada apa sih saudara sih? Tanggal 1 udah banyak masalah ya. Baru tanggal 1 loh. Tahun ini cari Tuhan lebih lagi. Amin saudara. Cari Tuhan lebih lagi. Sama-sama bilang sama saya, cari Tuhan lebih lagi. Amin. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Kalau saudara tanya sama saya, apa yang Tuhan taruh di hati kita? Sama-sama kita lihat dulu. Suatu ayat. Daniel 2 ayat yang ke-21, 22. Daniel 2, 21, 22. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dia memberi hikmat kepada orang, pengetahuan kepada orang. Ayat 22, dialah dan yang tersembunyi dia tahu, dan terang ada padanya. Ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Sama-sama bilang sama saya, memecat, mengangkat. Tuhan sanggup angkat dan pecat, katakan amin. Dia bisa mengubah keadaan. Ini yang Tuhan taruh, dengar baik perkataan saya. Ini yang Tuhan kasih di hati saya. Tahun 2023, ibarat ini antrian.
adalah tahun di mana Allah akan mengangkat orang-orang yang biasa, tetapi mengandalkan Tuhan. Mungkin secara urutan saudara paling belakang. Mungkin secara hitungan ada yang lebih hebat, ada yang lebih cakap, lebih lama, lebih mampu, lebih capable. Tapi tahun ini adalah tahun di mana Allah akan mengangkat orang yang biasa, nggak dianggap, nggak diperhitungkan, bahkan tidak masuk dalam radar banyak orang. Tapi kalau orang itu mengandalkan Tuhan, boleh dia di belakang, tapi tahun ini dia akan angkat orang tersebut di depan. Amin. Saudara percaya nggak percaya? Lihat tahun ini, buktikan omongan saya. Akan ada banyak orang-orang yang menurut saudara biasa akan diangkat Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Dan begitu juga kebalikannya. Mereka yang luar biasa hari ini, kalau mereka nggak jaga hati, mereka bisa diangkat dan ditaruh di paling belakang. Karena Tuhan rajanya mempermainkan hidup orang. Anytime dia bisa memutarbalikkan kehidupan. Katakan amin. Saya mau bilang sama saudara, Dia Allah yang berdaulat. Yang perlu kita kejar perkenanannya bukan manusia, tapi Tuhan saja. Karena ketika Tuhan berkenan, Alkitab katakan belum. Sabar dulu, sabar. Ketika Tuhan berkenan, bahkan musuhmu sekalipun akan diubah menjadi orang yang memberkati engkau. Ketika Tuhan berkenan, maka tahun ini tahun yang berlimpah susu dan madu bagi saudara dan saya. Bilang kiri kanan saudara, cari perkenanan Tuhan. Yang kedua, saudara, apa saja janji Tuhan bagi saudara dan saya di tahun yang baru ini. Yang kedua, Tuhan, Dia adalah, yang pertama, Dia adalah Allah yang berdaulat. Yang kedua, Dia adalah Allah atas kesempatan kedua. The God of the second chances. Dia Tuhan yang memberikan kesempatan demi kesempatan. Firman Allah mengatakan kisah mengenai Zakheus. Kalau sudah baca kita mengenai Zakheus. Zakheus adalah orang yang sangat mata duitan. UUD, ujung-ujungnya duit, apa-apa duit. Tapi ketika dia ketemu sama Yesus, hidupnya berubah. Bukankah betul tahun ini kita semua awal tahun ini dimulai dari nol lagi, betul? Dimulai dari awal lagi, betul? Kalau saudara pergi ke Pertamina, nggak mungkin dimulai dari 500.000. Bangkrut dia. Pasti dimulai dari nol. Kita semua diberi kesempatan di tahun ini kembali memulai dari awal, dari nol. Kalau Pak Pariaji, beliau berkhotbah di akhir tahun, beliau pasti selalu bilang, para bapak lupakan yang lalu, para ibu lupakan yang lalu. Tapi Pak, 2022 saya jayanya minta ampun Pak, saya majunya minta ampun, saya sangat sukses Pak. Lupakan kesuksesan masa lalu, karena ada banyak berkat besar, kesuksesan besar menanti saudara di tahun ini. Yang lebih hebat dari tahun yang lalu, yang lebih dahsyat dari tahun yang lalu. Yang percaya kasih lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Amin. Saya nggak tahu gimana saudara, tapi saya terlalu excited. Saya percaya loh, nanti 31 Desember 2023 saya akan kamsya banget sama Tuhan. Karena akhir tahun nanti saya akan melihat tangan Tuhan yang kuat memberkati saya dan keluarga saya secara luar biasa. Saya berdoa, bukan saya diberkati. Nanti 31 Desember 2023 engkau akan bersyukur luar biasa. Karena engkau akan melihat Tuhan memberkati engkau dengan luar biasa. Bagaimana hidup tahun ini dengan berkelimpahan? Sederhana, melangkah dengan iman. Sama-sama bilang sama saya, melangkah dengan iman. Bagaimana sih melangkah dengan iman? Melangkah aja. Gak usah banyak pertimbangan. Kalau memang itu dari Tuhan, jalan. Kalau memang saudara yakini dari Tuhan, jalan. Kalau kita melangkah, maka penyertaan Tuhan akan tersedia bagi kita. Katakan amin. Saudara pernah kan ke mall? Ya pasti pernah lah, Kelapa Gading gitu loh. Kalau kita ke mall kan ada pintu mall yang otomatis gitu kan, ada sensor. Yang kalau kita dari luar masih tutup pintunya. Tapi kalau kita jalan, ketika sensor itu kena ke kita, pintunya langsung terbuka.
Begitu juga dengan ikut Tuhan. Mungkin kelihatannya dari luar, pintunya belum terbuka. Mungkin kelihatannya Tuhan gak buka pintu. Kelihatannya gak ada kesempatan. Kelihatannya pintu tertutup. No, bukan pintu tertutup. Yang Tuhan mau kita berjalan. Karena ketika kita berjalan, sensor itu detect kita. Maka pintu itu akan terbuka. Amin. Apa yang tahun lalu tertutup, belum tentu tahun ini tertutup. Apa yang tahun lalu gak bisa, belum tentu tahun ini gak bisa. Melangkah, maju. Karena ketika saudara melangkah, walaupun kadang-kadang pintu mall, sensornya rada-rada on. Kita udah di depan belum kebuka-buka dia. Tapi kalau kita pas, pasti pintunya kebuka. Kalau kata iklan sport Nike, just do it. Kalau Nike di Jawa Barat, Nike Adilu. Lakuin aja, jalan. Saya beberapa tahun yang lalu ke Israel. Saya di Israel dengar cerita yang memberkati saya. Ketika bangsa Israel menyeberang laut, di belakang mereka bangsa Mesir, di depan mereka laut. Alkitab kita hanya tahu bahwa mereka menyeberang laut terbelah. Tapi beberapa cerita dari orang-orang tua-tua di Israel, para mereka yang biasa di sana, mereka percaya menurut urban legend, Musa dengan orang Israel nggak langsung laut terbelah. Mereka berjalan dulu menyeberangi lautan tersebut. Laut gak langsung terbelah. Saya bayangin mungkin ketika Musa menyeberangi air tersebut, beberapa dari mereka bilang, Mus, belum terbelah nih Mus. Terus Musa bilang, gue juga gak tahu, jalan aja. Alkitab katakan saudara, beberapa kepercayaan mereka ketika Musa mulai berjalan di laut tersebut, ketika mereka turun di laut tersebut, pelan tapi pasti, laut tersebut dibuka oleh Tuhan. Amin. Lakukan bagian kita di tahun ini. Dengan setia cari Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Bagian kita paling gampang, berjalan, percaya dengan iman. Bagian yang paling susah, urusan Tuhan. Tuhan akan lakukan. Saudara mau tukeran bagian sama Tuhan? Enggak kan? Bilang kiri kanan saudara, melangkah saja. Saudara, iman adalah sebuah sikap. Iman adalah sebuah sikap. Iman adalah aksi bukan perkataan. Iman adalah aksi bukan perkataan. Kalau cuma sekedar ngomong doang, semua bisa. Tapi kita perlu beriman sekaligus bertindak. Katakan amin. Iman adalah sebuah sikap. Sama-sama bilang sama saya, iman adalah sebuah sikap. Amin. Iman adalah aksi bukan perkataan. Sama-sama bilang sama saya, iman bukan sekedar perkataan, tapi aksi. Amin. Saudara siap menikmati berkat Tuhan di tahun ini? Saudara percaya di tahun ini Allah akan mengejutkan saudara dengan perkara-perkara ajaib? Bertindak dengan iman. Amin. Bertindak dengan iman. Percaya sesuatu yang luar biasa terjadi bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kalau orang dunia, saya undang pemain musik. Kalau orang dunia melihat dulu, baru percaya. Tapi kita anak Tuhan. Percaya dulu, baru melihat. Di Surabaya kita lagi bikin doakan. Lagi buat bangun gereja. Kita doa tahun ini Tiberias makin dipakai Tuhan luar biasa. Ada sebuah tempat di Surabaya yang gerejanya bertahun-tahun tidak ada perkembangan. Ibu Gembala meminta kami para teman-teman mengurus di sana. Dulu nggak bisa. Dulu ada banyak orang yang mengganggu dan sebagainya. Tapi nggak tahu bagaimana akhir tahun ini kayak Tuhan buka pintu selebar-lebarnya. Yang ganggu nggak tahu dari mana tiba-tiba nggak ada aja. Orang-orang yang nggak suka tiba-tiba nggak ada aja. Bahkan bukan hanya itu, kemarin kita sampai ke warga dan sebagainya, ratusan warga udah tanda tangan izin gereja. Lurah udah tanda tangan,
camat udah tanda tangan. Kita doa tahun ini 1 bulan ke depan izin gereja resmi di Surabaya keluar. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tapi Ibu Gembala bilang sama saya, itulah Tuhan. Apa yang dulu nggak bisa, kalau sudah waktunya Tuhan berkenan. Apa yang dulu bagi orang nggak mungkin, kalau sudah waktunya Tuhan berkenan. Orang pada bilang nggak bisa, nggak mungkin, ada banyak yang ganggu dan sebagainya. Di belakang ada beberapa komunitas yang anti banget sama gereja. Tapi Tuhan baik sama Tiberias, katakan amin. Tuhan sayang sama gereja Tiberias, katakan amin. Kumpulin orang, tanda tangan semua. Lurah tanda tangan, camat tanda. Bahkan ketika kemarin ke Surabaya, lurah sama camatnya bilang, hari ini aja deh, hari ini deh. Besok pergantian tahun. Biasanya kita yang ngejar, sekarang mereka yang ngejar. Hal yang sama karena engkau dan aku berjemaat di gereja Tiberias. Kalau Tuhan berkenan sama Tiberias, maka Tuhan juga pasti berkenan sama saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, ada banyak perkenanan atas Tuhan dalam hidup saudara. Ada banyak terobosan dalam hidup saudara. Ada banyak yang tidak mungkin dibuat mungkin oleh Tuhan. Ada banyak yang mustahil dibuat tidak mustahil oleh Tuhan. Terima dengan imanmu, percaya. Tahun ini tahun rahmat Tuhan. Tahun ini tahun anugerah Tuhan. Tahun ini segala yang ajaib luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Kita sekali lagi kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Di hari pertama di tahun 2023. Dapatkah engkau beriman percaya Allah berkenan kepadamu dan kepadaku? Dapatkah engkau beriman percaya rahmatnya melimpah bagimu dan bagiku? Dapatkah engkau percaya Dia Allah berkehendak memberkati engkau dan membuat engkau berhasil? Dapatkah engkau percaya surga di pihakmu, bukan berada dalam musuh? Dapatkah engkau percaya kasih-Nya membuka jalan bagimu di tahun ini? Dapatkah engkau percaya anugerah-Nya akan membuat engkau mampu melewati tahun ini? Dapatkah engkau percaya yang mustahil bagimu di tahun-tahun yang lalu, ini tahun perkenanannya? Dia akan membuat menjadi tidak mustahil bagimu. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Engkau Bapa yang baik,